Selamat datang di Tiba-tiba podcast. Hari ini kita kedatangan masih keluarga besar Rumah Cahaya Indonesia. Kalau kemarin kita ada udah Fajar dari digital marketing di Tiba-tiba podcast volume ketiga. Ini kedatangan orang jauh. Dari mana Bang? Asalnya Bang? Dari Bangka. Dari Bangka. Oke, sekarang kita bersama Bang Jul Jas Topi. Yang kalau kata Pak Agus nggak pakai jas dan nggak pakai topi hari ini. Silakan perkenalkan lebih dalam, Bang Jul, perkenalkan dirinya lebih dalam. Ini panggilan ke netizennya apa ini? Ini belum ada Bang. Oh, belum ada. Netizen. Oke. Halo semuanya. Kenalin Bang Jul. Ini nama lengkapnya Bang Jul Jas Topi. Biasa dipanggil Jul Jas, biasa dipanggil Jul, bisa dipanggil Topi, tapi jarang pakai topi. Artinya tidak usah lah ya. Asal kami dari Bangka. Dah itu aja Bang. Bang Jul Jas, mungkin subscriber kita yang sudah tahu Rumah Cahaya Indonesia pasti sudah tahu bahwa Bang Jul Jas ini salah satu instruktur lari di Rumah Cahaya Indonesia. Instruktur lari Bang. Silakan. Oh iya, Bang Jul Jas adalah instruktur desain grafis salah satunya ya. Iya, desain Ada dua Bang ya. grafis. Yang pertama Ada Bang Jul Jas Topi. dan yang kedua. Yang kedua ada Kak Randy Arista. Oke. Bang Jul Jas bergabung dengan Rumah Cahaya Indonesia sejak kapan? Boleh diceritain? Sejak Rumah Cahaya Indonesia itu berdiri, ceritanya kita diajak sama Mas Bang Noval. Waktu itu Bang Noval berinisiatif nih ceritanya nih untuk buat program pendidikan baru selain Bincar. Nah, salah satunya itu adalah pendidikan untuk pemuda-pemuda produktif yang putus sekolah, yang nggak ada kerjaan. Nah, kita tuh kumpul waktu itu di kafe dekat TVRI. Ceritanya seperti itu. Kemudian kita pengen buat kelas yang namanya desain grafis dulu Bang. Dulu waktu itu belum ada kelas jahit, masih kelas desain grafis. Nah, kelas desain grafis ini lahir pada tanggal 1 Maret tahun 2021 bersamaan dengan Rumah Cahaya Indonesia. Jadi awalnya masih desain grafis. Nah, itu yang itu aja Bang. Jadi tahun 2021. Sekarang udah 2025. Berapa tahun nih? Jalan 4 tahun ya? Jalan 4 tahun. Kita 1 Maret 2025 ini jalan 4 tahun. Sudah masuk di 4 tahun. Oke. Gitu. Desain grafis sendiri ini sekarang angkatan berapa Bang? Sudah angkatan 11 ya. Desain grafis angkatan 11. Sudah angkatan 11. Dari 11 angkatan. Mungkin kalau angkatan 11 kan belum terlalu lama ya, kan ini baru berapa bulan ini? Ya, betul sekali. Baru 1 bulan. 1 bulan. Ya. Jadi kita pengen tahu nih pengalaman yang tidak pernah terlupakan untuk seorang Bang Jul selama berada di Rumah Cahaya Indonesia bersama kelas desain grafis dari angkatan pertama sampai angkatan ke-10. Pasti di salah satu angkatan ada yang tidak terlupakan lah ya mungkin. Kalau semua angkatan pastinya ada cerita semua ya. Tapi cerita yang lucu dikira apa ya? Itu angkatan pertama. Angkatan pertama itu angkatan yang belajarnya 3 bulan. Nah, karena belajarnya 3 bulan itu pas pula dengan abang nih COVID. Nah, COVID itu waktu pertama kali RCI dibangun, kelas desain juga pertama kali belajar, kami tidak bisa ngajar dulu karena COVID. Jadi Kak Randy dulu yang ngajar. 1 bulan 15 hari, jadi masih ada setengahnya kita baru bisa ngajar. Nah, itu anak-anaknya baru lihat abangnya ini pas mau akhir-akhir. Akhirnya kita ngajarin cuma 2 minggu Bang, sama anak-anak angkatan 1. Jadi di situ mereka kayak terkejut, wah kok Bang Julnya baru ngajar gitu, Kak Randy-nya sudah pusing, minta ampun, luar biasa, karena kan sendirian Bang waktu Kak Randy itu. Akhirnya kita ngajarnya di angkatan 2 paling banyak. Nah, itu 3 bulan juga. Nah, kalau di angkatan 2 biasalah mungkin ya, aman-aman aja mungkin ya. Angkatan 3 mungkin aman-aman aja. Kita coba lihat dulu, karena udah 11 angkatan, udah banyak banget. Angkatan 4 ya aman baik. Angkatan 5 sepertinya. Angkatan 5 ini Bang Jul tuh terkenal dengan orang yang tidak pernah marah. Oke. Ya, kalau biasanya sebutnya friendly ya. Ya, Bang Jul friendly katanya. Tapi
ketika di angkatan 5 itu 3 bulan awal itu udah murka semua bang. Tiap hari marah aja pokoknya. Ya ingat waktu itu namanya siapa ya namanya? Lupa. Ada satu anak yang hobi tidur setiap di kelas. Kemudian curhat, bang aku seneng sama cewek itu bang. Nah buka-bukaan seperti itu kepada instrukturnya. Jadi kita juga agak gimana gitu kan. Tapi ya angkatan tuh lumayan apa ya, mengusik jiwa ya, mengusik kok beda ini, kok beda angkatan ini nih ya. Jadi tiap malam itu bang kita teleponan terus dengan anak-anak tuh, marahin kadang-kadang. Tapi di akhir pembelajaran mereka merasa kayak ada yang apa ya, menaungi mereka seperti yang bisa ngasih mereka tuh saran, kritik. Nah kalau di angkatan lain jarang marah saya bang, di angkatan 5 itulah. Iya. Sering marah ya. Ya sering marah lah ya. Angkatan 6 aman. Jadi yang berkesan di angkatan pertama sama seperti udah Fajar kemarin berkesan di angkatan pertama karena katanya kan yang pertama lah yang selalu memberi kesan ya karena mungkin karena pertemuan pertama kali ya. Iya benar. Kita balik ke kelas desain grafis. Nah untuk kelas desain grafis sendiri di Rumah Cahaya Indonesia bang, itu Bang Jul itu ngajar apa sih materinya kayak gitu? Kalau awal-awal memang fokusnya ke ilustrasi ya, karena kami juga diajak sama Bang Noval itu atas hasil dari Bang Noval lihat desain kami waktu di sosial media. Kita hobi ikut lomba poster bang, ceritanya itu lomba poster menang, habis itu diupload di Instagram, Bang Noval tahu, kemudian ngajak juga bareng untuk di kelas desain. Nah karena kita sering ikut lomba poster buat ilustrasi, jadi yang kami fokuskan untuk pembelajaran anak-anak adalah kelas ilustrasi. Kelas foto kan setiap bulan tuh bulan pertama ya, di bulan pertama itu ikut dengan kita gitu. Jadi fokusnya ke ilustrasi. Lambat laun kita juga langsung ke belajar juga Photoshop. Kemudian lambat laun sampai sekarang akhirnya diamanahkan untuk ngajar semuanya bang. Ada 5. Ada CorelDRAW, Photoshop, ePixelLab, kemudian eBSpan, dan terakhir adalah Canva kelas barunya. Kelas baru ya kita ya. Iya, kita ada materi baru Canva. Canva ya. Sekarang mungkin kita mau nggak mau harus mengikuti zaman. Ya benar. Awalnya Canva itu kita haramkan bang di kelas. Iya, hobinya template, iya luar biasa. Sekarang alhamdulillah Canva sudah masuk ya, fatwanya sudah halal. Sudah halal ya. Sekarang di kelas desain. Berdamai lah ya. Sudah berdamai. Rumah Cahaya Indonesia kalau desainnya ada Canva. Oke, benar sekali. Dari 5 apa itu? 5 nyebutnya apa itu bang? 5 silabus ya? Iya, 5 aplikasi. Dari 5 aplikasi itu bang, yang abang perhatiin beberapa angkatan atau anak-anak sekarang mereka tuh yang paling tertarik itu di aplikasi yang mana bang? Kalau mereka beda-beda sih bang. Kalau mereka tidak punya laptop, biasanya mereka lebih ke aplikasi eBSpan sama aplikasi PixelLab. Jikalau mereka belajarnya nanti kerjanya ke arah mana, mungkin ke perkantoran atau ke lembaga atau juga ke percetakan, mereka lebih ke CorelDRAW dengan Photoshop. Jadi kita di RCI ada 2, ada yang komputer, ada yang juga HP. Jadi kedua-duanya fleksibel. Jika mereka nanti ada rezekinya punya laptop, mereka fokusnya ke situ, Photoshop dengan CorelDRAW. Tapi kalau misalkan mereka tidak punya rezeki di laptop tadi, mereka harus memaksimalkan keterbatasan mereka ya di aplikasi tadi PixelLab dengan eBSpan. Nah itu yang mereka terus asah ke depannya gitu bang. Oke, kita balik lagi ke Bang Jul nih. Tadi kan Bang Jul Just Coffee itu kan sama balik lagi Rumah Cahaya Indonesia itu kan kebanyakan instrukturnya itu kan dilamar. Ya kan, bukan melamar tapi dilamar. Jadi ya BMPLN lewat tangan dinginnya Bang Noval yang mengumpulkan beberapa orang untuk menjadi instruktur di Rumah Cahaya Indonesia. Bang Jul tadi cerita bahwa Bang Jul sering membuat ilustrasi dan sering ikut lomba-lomba. Tentunya berdasarkan info yang kita dengar, Bang Jul kan beberapa kali memenangkan lomba ya, baik skala lokal atau nasional ya. Boleh dong Bang berbagi cerita di tiba-tiba podcast pengalaman Abang mulai dari belajar ilustrasinya sampai Abang bisa mendapatkan prestasi itu. Gitu. Jadi sebenarnya kalau desain dengan ilustrasi itu hobi aja ya mungkin ya. Dari SMA hobi PixArt kita sama-sama nih. Biasanya kita pakai PixArt itu. Kalau sekarang mungkin kita bisa pakai Photoshop ya.
Dulu awalnya PixArt, hobi buat konten tutorial di YouTube. Tapi YouTube-nya sudah hilang. Kemudian lanjut kita waktu di kuliah itu ada namanya apa ya? Mata kuliah kewirausahaan. Nah, mata kuliah kewirausahaan ini kita disuruh untuk buat satu acara Millennial Food Festival dan kami di situ jadi PJ desainnya. Nah, waktu itu kita belum pernah pakai aplikasi apapun itu, Canva, Pixar belum pernah, tapi kita paksa. Kita akhirnya pakai Canva. Yang lucunya ketika desain itu sudah selesai, sudah tercetak, ada logo Canva yang non premium tuh. Iya, besar banget itu dan pecah gambarnya itu. Tapi alhamdulillah dari dosen kita ada yang pengen ada yang notice, wah ini bisa nih ngedesain nih. Akhirnya beliau minta untuk dibuatkan cover book untuk proposal waktu itu lupa. Hanya dari situ berarti berguna nih. Walaupun skill kita nih masih awang-awang. Akhirnya kita lanjut lagi. Kita pengen buat baju nih, baju waktu kuliah teh? Baju angkatan ya? Ya kan pakai baju-baju seperti ini ya. Jadi kita pakai apa ya kalau di HP itu? Akhirnya kita notice di Ibispen rupanya bisa pakai. Walaupun waktu itu buatnya masih acak-adul. Tapi beneran desain yang ada di Ibispen diaplikasikan akhirnya terbuat bajunya. Setelah dari Ibispen kita notice lagi ternyata Ibispen bukan hanya bisa buat baju, bisa buat ilustrasi yang lain. Kita ikut lomba di Dirjen Pajak waktu itu tingkat nasional. Nah waktu itu kita ikut lombanya secara iseng-iseng. Ya, dalam 1 bulan itu kita sudah post sebenarnya. Kemudian pas 2 minggu sebelum penutupan, ada yang lebih bagus dari kita post lagi yang kedua. Pas H-5, ada yang lebih bagus lagi dari kita post lagi. Dan ternyata 3 posan itu tidak menang sama sekali. Dari peringkat 1 sampai peringkat 10. Tapi enaknya kita tuh, udah upgrade nih desainnya nih. Walaupun yang pertama udah jelek ya, udah bagus kita lihatnya. Yang kedua lebih bagus lagi daripada yang pertama. Yang ketiga juga lebih bagus daripada yang kedua, tapi masih ada yang lebih bagus dari kita. Akhirnya kita cari tahu nih. Ini kalau menang alhamdulillah, kalau tidak menang jadi portofolio. Itu. Kalau menang alhamdulillah, kalau kalah tidak apa-apa, tapi jadi portofolio. Tapi dari situ sudah apa ya? Sudah kayak wah, akhirnya upgrade juga nih desain kita nih. Akhirnya lihat di waktu itu ya, di sosmed ada banyak lomba, Bang, ceritanya itu, Bang. Pas waktu itu kita juga Covid itu ada rencana kayaknya kalau Covid kan di rumah bae nih. Gawean gitu apa ya? Kayaknya ikut lomba lah ya. Nah, yang bikin kita ngapa ikut lomba jadi semangat waktu itu ada poster YBM. Poster YBM PLN ngadain lomba poster ya, YBM PLN itu. Kemudian kita iseng-iseng alhamdulillah juara. 5 besar lah. Dapat 500.000 jadilah. Tapi semangat kita. Akhirnya daripada kita kosong selama Covid 1 bulan 15 hari, mending kita buat jadwal. Kita buat jadwal di aplikasi Colornut waktu itu. Kemudian 1 hari itu ikut 5 lomba minimal. Nah dari 5 lomba itu sampai akhir 1 bulan 15 hari kita menang 40 lomba. 40 lomba. Ada yang juara 1, ada yang juara 2, ada harapan 3. Itu 15 hari, Bang? 1 bulan 15 hari. Dalam waktu 1 bulan 15 hari itu berhasil mendapatkan menyabet 40 lomba. Wow. Oke, 40. Tapi ya ada yang berduit ya, maksudnya ada yang ada hadiahnya, ada yang dikirim hadiah besar pakai packing kayu. Kami sangka waktu itu dari PT Tempo itu. Kami sangka waktu itu laptop. Jadi kayak udah deg-degan seisi rumah. Wah bang, abang kan menang lomba nih. Caranya laptop ini bang, udah packing kayu loh, udah berat loh. Ternyata pas kita buka, kok ada sunscreen ya. Kok ada lip balm, kok ada minyak goreng, ya, kok ada kayak gabe. Ini sembako semua di sini. Tapi alhamdulillah dari situ kita makin semangat, Bang. Alhamdulillah dapat berapa ya waktu itu ya? 15 juta lah lebih dari hasil 40 lomba. Dari hasil 40 lomba mendapatkan nominal 15 jutaan ya? Iya, 15 jutaan. Oke, keren Bang. Keren perjalanan Abang dari belajar sampai menekuni ilustrasi itu akhirnya membuahkan hasil ya. Dalam 1 bulan loh tuh padahal ya. Pertama awal iseng-iseng tapi karena peluang mungkin ya. Iya, karena jadi kita seriusin. Peluang, niat, konsisten ya. Iya. Oke Bang, sebelum jauh itu sudah ada kopi. Biasanya kita ini kopi buatan Cek Nawa, tapi Cek Nawanya lagi libur cuti karena dia mau ini kosong belum ada
sponsor. Ya, jadi itu Bang bisa tuh kalau mau ada yang mau sponsor di tiba-tiba podcast atau kopi-kopi lokal bisa langsung DM Instagram Fakma.kolektif. Oke, silakan diminum dulu Bang biar agak sedikit cair suasana sore hari ini. Ini sebenarnya kita tidak minum kopi loh Bang. Gimik aja Bang, gimik ya. aja gimik. Apa ya Bang ya? Iya, siap. Ini pengen saya buka nih loh. Itu ya. Dan maninya ini apalagi ada sponsor lagi. Oke. Jadi ini bisa masuk sponsor, silakan yang mau. Ini kosong ya kawan-kawan, silakan. Kosong masih baru ini. Ya, bisa di DM kita. Bisa di DM Instagram fakma.kolektif ya. Oke Bang, kita lanjut. Tadi sudah banyak sekali mendapatkan prestasi yang gemilang karena tidak semua orang bisa ikut lomba. Semua orang bisa membuat ilustrasi tapi tidak semua orang punya nyali untuk ikut lomba Bang. Iya benar Bang. Kalau Bang Jo sendiri sama anak-anak kelas desain nih, ada nggak kayak dorongan untuk mereka bisa mengikuti jejak prestasi-prestasi yang sudah Bang Jo dapatkan tadi? Bagaimana sih Bang untuk anak-anak sekarang, apakah mereka minat atau gimana? Ya, biasanya yang menjadi masalah anak-anak sekarang tuh tidak berani memulai. Ya, kita harus ikut kata-kata dari mulai aja dulu. Nah, kalau kita mulai, insya Allah ada jalannya. Ada di spill sponsornya tuh. Oh ya. Nanti kita edit ini. Tolong ya sekalian nih. Sekalian. Silakan lanjut Bang. Nah, kita usahakan mulai aja dulu. Kemudian yang kedua jadi masalah anak-anak muda sekarang. Mereka ketika sudah mulai, mereka merasa insecure dari hasil karya mereka nanti. Mereka kalau sudah lihat karya orang, kayaknya mereka ini makin bagus. Terus ikut kalah juga pasti. Nah, itu yang jadi masalah mereka. Satu yang bikin teman-teman ya di luar sana atau anak-anak kita nih Bang, mereka itu takut untuk mencoba atau bisa dibilang kurang semangat untuk mulai aja dulu. Harusnya yang pertama yang harus kita fokuskan adalah mulai aja dulu. Yang kedua yang jadi masalah juga biasanya teman-teman ini insecure terhadap hasil dari karya mereka. Ketika melihat satu desain kompetitor atau bahasanya lawannya yang bagus, mereka tidak mau tidak mau untuk ikut lagi atau kurang semangat. Jadi sudah lemas dari awal. Nah, cak mana? Ya, gimana supaya teman-teman ini bisa pede? Yang pertama, tanamkan dulu dalam hati tadi. Ya, kalau menang alhamdulillah, kalau kalah jadi portofolio. Sebenarnya seperti itu. Mana kalah upload deh di Instagram. Allah pasti akan ngasih jalan. Ya. Kemudian yang ketiga, maksimalkan keterbatasan. Kalau di kelas desain tuh sering kami ngomongin Bang. Apapun aplikasinya, yang dilihat adalah hasilnya. Jadi orang tuh tidak tahu proses itu. Orang tuh cuma tahu hasilnya. Ya, apapun aplikasinya atau alatnya, orang cuma lihat hasilnya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang kiranya takut untuk mencoba, takut untuk ikut lomba, takut untuk memulai apapun itu berkaitan dengan keseharian ya, terkait dengan resolusi kita mungkin ya tahun 2025 nih ya. Ya teman-teman, ya sesuai kata kami tadi 3, mulai aja dulu ya, kemudian kalau kurang pede ubah tekadnya tadi ya, kalau menang alhamdulillah, kalau kalah jadi portofolio. Yang ketiga, maksimalkan keterbatasan ya, karena apapun aplikasinya yang orang lihat adalah hasilnya. Oke, itu kan motivasi dari seorang instruktur Mas desain Just Topi. Sejauh ini sudah 11 angkatan, apakah ada Bang terlihat mungkin 1-2 anak yang begitu tertarik di dunia ilustrasi itu Bang? Ya, luar biasa banyak Bang. Banyak. Dari angkatan 1 sampai angkatan 11 nih, kayaknya masih ingat. Di angkatan 2 kita punya siapa ya? Oh nggak ada, kalau di angkatan 2 belum ada yang benar-benar ilustrasi ya. Angkatan 3 kayaknya nggak ada. Ntar kita coba dulu. Cari. Angkatan 4 itu ada namanya Fahmi. Oh Fahmi ya. Fahmi. Ada namanya Chan. Ya. Chan Celi. Oke, Chan Celi. Ada namanya Tegar. Walaupun dia anak kelas foto kan, Oke. tapi keren Bang. Itu hebatnya tuh.
ya. Angkatan 5, 6, 7. Nah, kemudian ada Mayang, angkatan yang barusan nih, angkatan 10. Mayang Sari. Ada Iko, Rafiko. Itu sudah kelihatan bakat-bakatnya ya. Ada kelihatan bakat-bakatnya. Kemudian ada lagi yang namanya siapa ya? Nadia Ingrida. Ada lagi kalau di angkatan kemarin tuh laki-laki namanya siapa ya? Rido. Bukan Rido Roma, Rido apa tuh, Pak? Itu bagus ilustrasinya. Ya, harapan dari Abang mungkin apapun nanti gawean kalian ya perdalamilah hobinya itu. Bagus kok itu. Bisa jadi peluang nanti. Gitu. Itu tentang perjalanan Bang Jul menekuni ilustrasi dan cerita tentang selama Bang Jul di Rumah Cahaya Indonesia. Terakhir Bang, karena ini juga sudah hampir 15 menit, kita pengen sedikit-sedikit tapi didengarkan orang, sedikit-sedikit tapi mantap ya mungkin ya. Oke. Untuk Bang Jul kasih dong pesan dan doa untuk Rumah Cahaya Indonesia ini ke depan supaya seperti apa? Silakan Bang. Ya, Rumah Cahaya Indonesia rumah yang berarti bagi kita ya. Apalagi untuk alumni, untuk kita yang berada di dalamnya, harapan kami sangat besar. Yang pertama, mudah-mudahan Rumah Cahaya Indonesia bisa menjangkau lebih luas, terutama ada hanya Palembang, tapi juga bisa ke kabupaten-kabupaten lain. Nah itu untuk harapan yang awal. Kalau bisa, kalau memang nanti bagus, bisa menjangkau seluruh Indonesia. Karena yakin program-program dari Rumah Cahaya Indonesia ini luar biasa Bang. Desain grafis, fotografi, menjahit, digital marketing ini sangat luar biasa. Untuk orang-orang yang yang tidak memiliki keistimewaan dalam ekonominya atau tidak dapat tidak dapat rezeki di kuliahnya, misalkan di pendidikannya lebih tinggi seperti itu, mereka bisa langsung ke Rumah Cahaya Indonesia. Untuk apa? Untuk sama-sama kita tumbuh bersama, atau disebut juga growing together. Seperti itu. Oke, terakhir, mungkin sehari, 2 hari, dalam 2 minggu atau berapa hari ini Bang Jul sering melihat ada pergerakan bawah tanah dari kelas Putu RCI, Fakma Kolektif, juga ini salah satu program Fakma yang bekerjasama dengan Geox Journal. Menurut dari kacamata seorang Juljas Topi, bagaimana sih pergerakan Fakma Kolektif itu? Nah, Fakma ini awalnya kami bingung ya, tapi semakin kesini ini bisa jadi contoh untuk anak-anak angkatan lain. Ya, kami juga pengen buat loh. Ya, kalau anak kelas DM sudah ada. Apa itu? Ya, saya tidak tahu. Tapi ya kita dapat spill tadi bahwa anak DM juga bergerak. Ada gerakan bawah tanahnya. Tapi untuk Fakma ini keren banget. Dari storynya, dari semangat itu luar biasa ya. Untuk angkatan yang buat Fakma ini, insya Allah ya berkah jariah. Karena kami juga jadi semangat nih. Jadi terpanting ya. Iya, nanti saya undang nih untuk angkatan 10 nih ya. Yes, yang bagus-bagusnya kita rangkul jadi satu, kita akan jadi konten kreator yang luar biasa. Bismillah. Oke, Fakma Kolektif, mudah-mudahan semangat ya. Kalau bisa followernya bisa di atas 10.000 lah ya. Sekarang baru 2 hari aja sudah banyak Bang ya. Itu. Nah, ada pesan saya Bang. Siap. Saya dengar tadi dari Mas Fikri ya, sama ada siapa abang-abang siapa lupa ya. Katanya tidak terima follower ya. Benar. Sekarang ya. Jadi untuk teman-teman jangan dulu di follower ya, jangan di follow dulu untuk Fakma Kolektif karena biarlah banyak banget nih dari luar. Ya untuk anak RC biasa nanti dulu tahan ya. Oke, itu Bang. Oke, terima kasih banyak Bang Juljas Topi, senang bisa mengajak Bang Juljas di Tiba-Tiba Podcast. Oke, terima kasih Bang. Mati Bang. Cut dulu Bang. Mati mic-nya. No, besok antri Bang. Dari tadi tuh. Gak tahu dari kapan ini. Ini tinggal tutup yang dikit lagi. Ini di cut dulu. Tahan dulu Bang, jangan gerak Bang. Oke. Mbak, mic satunya coba. Iya mati dari. Jangan-jangan jangan di Wanda waktu itu mati Bi.